Nah, kalau bapak sholat ya, ketika membaca di saat tahiyat baca sholawat pakai sayyidina enggak? Yang bagus pakai sayyidina enggak? Dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Yang pakai sayyidina bagus, yang enggak pakai sayyidina juga bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat. Udah gitu, nggak usah diributin ya. Walaupun katanya ada hadisnya la tusayyiduni fi shalah, nggak usah tambah lafaz sayyidina ketika membaca sholawat pada saat salat. Ya oke. Tapi kan Nabi orangnya nggak mau dipuji. Nabi nggak minta dipuji, cuman kitanya, pengikut-pengikutnya yang sadar diri bahwa kita ya, buat saya wajib memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sekedar dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi boleh ditambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Itu yang udah biasa pakai Sayyidina silahkan, yang nggak pakai Sayyidina juga silahkan aja, bagus, nggak masalah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi raufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, alhamdulillah hadir Bapak Haji Abdul Basit, para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Baitur Rahman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jemaah sekalian, kita buka
kitab kita, kitab Khulasah Nurul Yakin halaman 5. Ya, malam ini kita akan mencoba mengkaji sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita di jilid yang pertama dahulu. Ad-Daurul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Daurul Awwalu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli jaa bid-dinil islamiyyi alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin fi Makkah al-mukarramati wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Sampai situ. Ad-Daurul Awwal, pelajaran pertama, min hayati Rasulillah, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna, pemimpin kami, penghulu kami, Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, dia Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, wa akhirul anbiya, dan juga dia Nabi Muhammad itu akhirul anbiya, nabi yang terakhir, wa imamur rusuli, dan imam para rasul, pemimpin para rasul. Jaa bid-dinil Islam, telah datang Nabi Muhammad bid-dinil islami, dengan membawa agama Islam, alladzi la yaqbalullahu, yang tidak diterima oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dinan ghairahu, agama selain daripada agama Islam. Wa huwa, dan dia Nabi Muhammad, min nasli sadati Quraisyin, dari keturunan pembesar-pembesar Quraisy. Sadati jamak dari sayyid, sadat, ya, pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Asyrafi qabilatin, di mana suku Quraisy itu adalah suku yang paling mulia, fi Makkah al-mukarramati, di Makkah al-mukarramah. Wa yattasilu, dan nyambung dan bersambung, nasabuhu, nasabnya Nabi Muhammad, bi Ismail ibni Ibrahim, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Pelajaran pertama tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi seluruhnya ada berapa? Ada berapa jumlah nabi? Semuanya? 124.000. Jumlah Rasul 313. Dari jumlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan titel Nabi dan Rasul ada 25, ya. Dari 25 Nabi dan Rasul, kemudian dipilih lagi, disaring lagi, tinggal berapa? 5, yang dikenal dengan ulul azmi, ya. Siapa mereka ulul azmi? Mimin, namanya Mimin. M yang pertama Muhammad, boleh Muhammad, boleh Musa. I yang pertama boleh Isa, boleh Ibrahim. Nah, N-nya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi singkatnya gampang. Kalau misalnya pengen nggak hafal ulul azmi siapa? Mimin. Ya udah, pokoknya M-I-M-I-N. Nah, itu namanya udah jelas di situ, ya, singkatannya. Dari 5 ulul azmi ini dipilih lagi tinggal 1, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab aja, semuanya.
dan juga nabi yang terakhir dan termasuk imamnya para rasul, ya, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, juga penutup para nabi dan rasul. Lalu nama Muhammad ini siapa yang ngasih? Ini nama yang singkat tapi punya arti yang sangat luar biasa, ya. Nah, kalau kita tahu siapa yang kasih nama Muhammad ini. Dulu waktu Nabi masih dalam kandungan ibunda Aminah, kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib ini pernah mimpi ya, agar nanti kalau cucunya lahir dikasih nama Muhammad. Mimpinya begitu. Nah, begitu ibunda Aminah melahirkan, kemudian ibunda Aminah mendatangi mertuanya, ya, Abdul Muthalib didatengin, kemudian digendong tuh Nabi Muhammad, ya, dibawa ke Ka'bah, di situ sambil berdoa. Nah, setelah itu Abdul Muthalib bilang kepada ibunda Aminah, kasih nama anakmu ini adalah Muhammad. Itu nama yang singkat nih, nama yang singkat. Dan ternyata ibunda Aminah juga punya niat begitu, sama, mendapatkan mimpi ada perintah untuk kasih nama Muhammad. Ya, akhirnya dia bikin syukuran dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan orang-orang Arab pun banyak yang pada berdatangan. Mereka pun bertanya kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, ya, cucumu ini kau kasih nama siapa? Kemudian Abdul Muthalib bilang, aku kasih nama Muhammad. Lalu ditanya sama mereka, ya, tokoh-tokoh Quraisy yang datang syukuran tersebut ditanya, limadza sammaita Muhammadan wa laisa min abaika man ismuhu Muhammad? Kenapa engkau ngasih nama cucumu Muhammad, padahal kakek-kakekmu ke atas itu enggak ada yang namanya Muhammad? Kedengarannya asing nama Muhammad. Tapi apa jawab kakeknya Abdul Muthalib? Jawab Abdul Muthalib, li'anni arju an yuhmada fis sama'i wal ard. Karena aku berharap nanti cucuku ini kelak dia menjadi orang yang selalu dipuji-puji di langit dan juga di bumi. Nah, jadi terbukti, ya, nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib ini bukan nama yang biasa-biasa saja, tapi mempunyai arti yang sangat luar biasa. Ya, tujuannya biar dipuji-puji di langit dan di bumi, dan itu terbukti. Emang apa artinya Muhammad? Artinya apa Pak Muhammad? Yang dipuji, yang terpuji, ya. Kan nama Nabi ada 201. Nama Nabi banyak Pak, ada 201. Ya, yang masyhur Muhammad, Hamid, Ahmad, Mahmud, Toha, Yasin, Muzammil, Mustafa, kemudian Muddasir. Banyak nama-nama Nabi, ada 201. Tapi yang masyhur yang ada di dalam Al-Quran, nah itu diantaranya Muhammad. Yang paling ngetop Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada juga Ahmad ada, Yasin ada, Toha ada di Quran, ya. Nah itu nama Nabi Muhammad. Tapi Muhammad ini nama yang mempunyai arti yang sesuai dengan keinginan kakeknya Abdul Muthalib. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab dari segi sorofnya, ya. Ini kalau kata Hamida yahmadu, ya, Hamida yahmadu hamdan, fahuwa hamidun, ya, wadaka mahmudun. Hamida artinya memuji. Kalau sulasinya sulasi mujarrad 3 ha mim dal, hamida artinya memuji. Tapi kalau sudah ada tambahan tasdid, hamada yuhammidu, itu artinya bukan memuji lagi, tapi artinya memuji-muji. Tuh, makanya arti Muhammad itu ismul maf'ul, yang artinya orang yang selalu dipuji-puji, bukan cuma sekedar dipuji doang, tapi dipuji-puji berkali-kali pujian itu. Tuh, beda. Seperti misalnya contohnya qata'a, qaf ta ain. Qata'a artinya memotong. Ana aqta'u, saya memotong. Tapi kalau qatta'a pakai tasdid, itu artinya memotong-motong. Tuh, dicincang tuh.
Nah, itu arti daripada qatta'a. Begitu juga hamidah. Kalau arti hamidah memuji, tapi arti hamada itu artinya memuji-muji. Makanya nama Nabi Muhammad itu ismul maf'ul dari kata hamada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Tuh, orang yang selalu dipuji-puji, dan itu terbukti, ya, terbukti. Nah, ini juga semuanya ya atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya di sini disebutnya Muhammad. Pakai sayyiduna. Ya, sayyiduna. Apa artinya sayyiduna? Pemimpin kami, boleh juga penghulu kami, panutan kami, tuan kami. Kita kalau Sayyid Abdul Basit, nah kan berarti tuan, ya, nah, tuan kita. Nah, kalau sayyiduna pemimpin kita, nah itu artinya kalau sayyid paling satu orang. Kalau sayyiduna pemimpin kami, pemimpin kita. Gitu, ya. Nah, sayyidati perempuan. Kalau sayyidati buat perempuan, ya, misalnya sayyidati Khadijah, sayyidati Aminah, sayyidati Fatimah, sayyidati Aisyah. Nah, itu perempuan. Kalau sayyid laki-laki. Ya, cuman karena orang kita, orang Indonesia nyebut sayyidati Khadijah kayaknya kepanjangan, jadi pakai Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah. Nah, Siti itu di Arab nggak ada di Arab, ya, adanya sayyidati, cuman karena kepanjangan sayyidati Khadijah, sayyidati Aminah kepanjangan, bilangnya apa jadinya? Jadi Siti Khadijah, Siti Maisaro. Padahal Siti nggak ada tuh, Siti Sarah, ya nggak ada tuh, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah sama Siti Hajar, nggak ada Sitinya, cuman Hajar doang, Hajar sama Sarah. Cuman orang kita nambahin Siti. Karena asalnya sayyidati, asalnya begitu, ya. Nah, kalau sayyiduna pemimpin kita, ya. Nah, kalau Bapak sholat, ya, ketika membaca di saat tahiyat baca sholawat pakai sayyidina enggak? Yang bagus pakai sayyidina enggak? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Yang pakai sayyidina bagus, yang enggak pakai sayyidina juga bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat. Udah gitu, nggak usah diributin, ya. Walaupun katanya ada hadisnya la tusayyiduni fi shalah, nggak usah tambah lafaz sayyidina ketika membaca sholawat pada saat salat. Ya, oke. Tapi kan Nabi orangnya nggak mau dipuji. Nabi nggak minta dipuji, cuman kitanya, pengikut-pengikutnya yang sadar diri bahwa kita, ya, buat saya wajib memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sekedar dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi boleh ditambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Itu yang udah biasa pakai Sayyidina silahkan, yang nggak pakai Sayyidina juga silahkan aja, bagus, nggak masalah, ya. Baik. Nah, itu sedikit tentang nama Nabi Muhammad, ya. Nah, itu udah sesuai dengan keinginan dari kakek Nabi dan juga ibunda Nabi Aminah. Nama Muhammad nama yang selalu dipuji-puji. Huwa, dia Rasulullah, utusan Allah, ima ilan nasi kafatan, kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan cuma buat bangsa Arab doang, buat seluruh manusia, seluruh bangsa, ya. Bahkan yang menyatakan keimanannya dan tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya tidak hanya manusia saja, jin juga begitu, ya. Jin juga mereka mendapatkan syariat-syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Wa akhirul anbiya, dan Nabi yang terakhir. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, ya, nggak ada. Mau Nabi siapa kan, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ada sekarang yang katanya dia diangkat jadi Nabi, ya. Yang baru tuh, yang baru diangkat jadi Nabi itu palsu. Yang angkat aja bego, ya. Yang angkat aja orang geblek, ngerti juga kagak, udah ketahuan akhirul anbiya, Nabi yang terakhir. Pakai dibilang yang mulia Nabi tuh, barangan aja dibilang Nabi, ya. Wa imamur rusuli, dan imamnya para rasul. Kalau rusul jamak, kalau rasul satu. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, rasul satu. Kalau imamur rusuli
berarti imamnya para rasul. Bedanya begitu ya. Kalau pakai wawu rasul itu satu orang, kalau rusul nggak pakai wawu itu bentuknya jamak ya, berarti banyak ya. Kayak kita kan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, wa rusulih enggak wa rasulih tapi wa rusulih ya. Ja'a bid-dinil Islam, Nabi Muhammad datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang agama selain dari agama Islam itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima ya. Nah, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mudah menyampaikan agama Islam walaupun tantangannya banyak, sampai Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah ya, tapi 23 tahun ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, dalam waktu 23 tahun alhamdulillah terbukalah kota Mekah. Ya, banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Ya, nah, kenapa mereka masuk ke dalam agama Islam? Ya, kuncinya cuma dua. Yang pertama, karena agama Islam itu agama yang mutabiqun lil afkar, agama yang bisa diterima oleh akal, yang cocok dengan akal kita. Ini agama Islam. Kalau agama lain nggak bisa diterima oleh akal kita. Mau pakai bagaimana kayak nggak bakal bisa terima. Kitabnya aja juga udah nggak bisa diterima dengan kita. Kalau kita Al-Quran yang kita punya, kitab kita di mana-mana sama. Indonesia, di Mekah, Madinah, di Jerman, di Amerika, di Cina, di Jepang, sama Al-Qurannya sama kita. Tapi kalau kitab agama lain sudah berbeda ya, berbeda. Kitab Injil aja banyak namanya ya, kitab Injil di Indonesia aja udah beda-beda, apalagi kitab yang di Arab, nah, kitab yang di Amerika dan lain sebagainya, berubah, berbeda-beda, beda dengan kita. Makanya Islam ini pertama agama yang bisa diterima oleh akal manusia. Dalam segi ibadah, coba semua bisa diterima, makul, masuk di akal ya. Makanya banyak orang-orang di luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena setelah mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji kebenaran agama Islam, ternyata Islam ini luar biasa. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang masuk Islam itu rata-rata orang pinter, tapi yang keluar dari agama Islam rata-rata orang miskin. Orang miskin yang keluar rata-rata. Kenapa? Karena diiming-iming dengan sembako, diiming-iming dengan duit, akhirnya mereka keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Kenapa Nabi mudah menyebarkan agama Islam? Yang pertama, karena Islam agama yang bisa diterima oleh akal kita manusia. Yang kedua, karena Nabi dalam menyebarkan agama Islam itu menggunakan akhlak yang mulia. Ya, makanya dalam hadis Nabi bersabda, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa akhlak yang mulia. Ya. Yang ketiga, wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Nah, Nabi Muhammad ini termasuk dari keturunan bangsawan-bangsawan Quraisy. Dan Quraisy ini termasuk kabilah yang paling mulia, suku yang paling mulia di Mekah Al-Mukarramah. Tuh, jadi Nabi Muhammad itu bukan orang-orang biasa, bukan orang bawahan, bukan. Keturunan orang kaya. Nah, cuma sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad kaya. Buktinya Nabi kalau zakat, korban itu nggak tanggung-tanggung. Ratusan kambing, ya, ratusan onta yang Nabi korbankan. Ya, nah, kenapa? Saking kayanya. Nabi tinggal minta doa sama Allah, datang. Ya, kalau dia bilang, Nabi Muhammad itu kaya, salah. Kita nggak tahu sejarah. Justru Nabi Muhammad itu kaya, cuman kekayaannya nggak seperti manusia biasa yang ditampakkan, diperlihatkan, dipamerkan. Ya, jadi Nabi orang kaya. Ya, kenapa? Dari sukunya saja, suku Nabi itu suku bangsawan, suku orang-orang terhormat. Abdul Muthalib itu terhormat, dan Abdul Muthalib ini boleh dibilang disegani. Maka pada saat Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, dia pertama minta izin dulu sama siapa? Abdul Muthalib. Ya,
Abdul Muthalib, kalau kau izinkan aku bayar engkau minta apa akan aku kasih. Cuman Abdul Muthalib nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah bahwa dia akan terus melindungi Ka'bah. Walaupun dia nggak mampu, karena Abraha itu punya kekuatan yang luar biasa, tentara gajahnya, dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan bantuannya, Ashabul Fil, ya, pasukan bergajah untuk melawan pasukan-pasukan gajah tersebut. Nah, Abdul Muthalib ini tokohnya, ya, makanya keturunan Abdul Muthalib bukan keturunan orang-orang biasa, tapi keturunan bangsawan. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Nasabnya, keturunan Nabi Muhammad ini nyambung kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nyambung. Makanya kalau kita baca Barzanji di pasal yang kedua tuh, wa ba'du fa'aqulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu, terus nyambung sampai ke Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Ya, makanya Nabi pernah bilang begini dalam satu hadis, ana ibnu Zabihain, ana ibnu Zabihain, aku adalah putra dari dua orang korban. Ya, ayahku pertama yang dijadikan korban adalah ayahku Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dijadikan korban oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu udah kita tahu ya sejarahnya ya. Kemarin korban di bulan Dzulhijjah itu kan ceritanya cerita dari Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Makanya turun ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kewajiban bagi kita yang mampu untuk berkorban. Nah, sejarah korban ini juga nyambung sejarahnya dengan peristiwa Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Ayahku yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, emang kenapa kok Nabi Ismail dia mau dikorbankan, mau disembelih? Karena Nabi Ibrahim pernah bernazar. Nabi Ibrahim pernah bernazar, ya, ketika dibujuk, digoda oleh setan, oleh iblis, "Hai Ibrahim, ya, engkau ini kalau korban begitu banyak, ya, emang untuk apa sih pengorbananmu kepada Allah? Bukankah engkau ini Khalilullah, kekasih Allah?" Akhirnya kata Ibrahim, ini belum seberapa, korbanku ini belum seberapa. Kalau aku dikasih anak, kemudian Allah perintahkan kepadaku untuk aku korbankan, pasti akan aku korbankan. Ya, kata Nabi Ibrahim begitu. Akhirnya dikasih anak laki-laki. Ya, Nabi Ibrahim punya istri berapa? Dua, ya. Yang pertama dari Sarah, ibunda Sarah, belum punya anak. Kemudian ibunda Sarah mencarikan wanita untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, siapa? Ibunda Hajar. Nah, dari Ibunda Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail. Nah, kemudian gak lama dari dari Ibunda Sarah lahir Nabi Ishak alaihissalam, ya. Tapi Nabi Ismail duluan. Nah, dari Nabi Ishak ini melahirkan keturunan Bani Israel, ya. Dari Nabi Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Jadi Bani Israel ini yang 12 orang ini semuanya auladu Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yang sekarang nih Bani Israel, ya, itu masih keturunan dari Nabi Yakub. Ya, tapi kan di antara ya anak-anak Nabi Yakub kan enggak semuanya orang-orang benar. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingat tuh cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya saudara kandung siapa? Bunyamin. Ya, Bunyamin, di mana Nabi Yusuf kan sama kakak-kakaknya dibuang ke sumur. Nah, dari situ tuh nanti akhirnya tumbuhnya Bani Israel, ya, yang mereka punya hati yang sangat jahat, sangat busuk. Ya, kalau kita ceritain panjang sampai Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja, ya, menjadi raja. Kemudian setelah menjadi raja, kemudian terjadi paceklik. Nah, Nabi Ismail alaihissalam karena dia raja, kemudian dia memberikan makanan sembako, ya, antri itu. Nah, termasuk yang antri saat itu adalah kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu pernah ngebuang dia ke dalam sumur. Ya, nah, itu ceritanya panjang deh, ya, saya nggak ceritain. Nah, jadi dari Nabi Ismail ini melahirkan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan nazarnya.
karena dia udah nazar, ya, dipersiapkanlah segala-galanya untuk disembelih tuh Nabi Ismail. Ya, nah sudah dipersiapkan, akhirnya ya Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang sangat besar, ya. Selamat Nabi Ismail, lalu yang disembelih adalah seekor kambing kibas. Nah, kemudian ayah Nabi yang kedua siapa? Ayah kandung Nabi, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini juga dikorbanin oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, kenapa Abdul Muttalib kok tega mengorbankan putranya Abdullah? Ini juga karena nazar. Ya, karena nazar. Karena tugas Abdul Muttalib ini sangat mulia. Dia memberi makanan, jamuan, minuman kepada orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Dikasih minuman, kejamuan, karena merasa bahwa itu tugas mulia. Ya, akhirnya dia bernazar, kalau nanti aku dikasih anak laki-laki banyak, maka salah satu di antara anak laki-lakiku itu akan aku jadikan tumbal untuk dewa-dewa yang ada di Ka'bah. Di nazar, akhirnya dikasih anak laki-laki banyak tuh, karena dia kepengen nanti keturunannya itu seperti Abdul Muttalib, memberikan jamuan minuman kepada orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Ya, nah, karena dia udah nazar, akhirnya diundi di antara anak laki-lakinya itu. Nah, diundi keluar nama Abdullah. Nama Abdullah keluar. Ya, mau nggak mau harus dilaksanakan nazarnya. Tapi kakak-kakaknya Abdullah ini seperti Abu Lahab, Hamzah, Abbas, yang lain-lain ini minta kepada ayahnya, ayah, ya bagaimana kalau seandainya ya cari solusi lain agar adik kita ini Abdullah ini selamat, nggak dijadikan tumbal. Ya, nah, akhirnya Abdul Muttalib ini mencari solusi dengan mendatangi para akhbar, para ulama. Ulama-ulama didatengin, dia minta jawaban pertanyaan apa solusinya untuk biar Abdullah ini selamat dari tumbalnya. Lalu mereka para akhbar itu memberikan nasihat, bagaimana kalau putramu Abdullah ini diundi dengan 10 ekor onta. Ya, diundi. Ntar kalau masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor onta. Kalau masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor onta. Nah, diundi tuh. Nah, ini Abdullah, ini 10 ekor onta. Begitu diundi, keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor onta, jadi 20. 20 ekor onta diundi dengan Abdullah. Masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Jadi 30. Ya, diundi lagi, keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Jadi 40, bahkan sampai 100 banyaknya. 100 ekor baru diundi dengan Abdullah, keluar nama 100 ekor onta. Selamatlah Nabi dari tumbal tersebut. Nabi selamat, yang dipotong apa? 100 ekor onta. Ya, sama dengan tadi Nabi Ibrahim yang dipotong, yang disembelih bukan Ismailnya, tapi yang disembelih adalah kambingnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, ana ibnu zabihain, aku adalah putra dari 2 orang korban. Ya, jadi nasab Nabi itu nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak 2. Yang pertama Ismail, dari Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua anak Nabi Ibrahim adalah Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini melahirkan Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai ke Bani Israel. Begitu ya. Nah, jadi mereka orang-orang Bani Israel itu masih keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Mereka merasa bangga karena ya mereka orang-orang Bani Israel itu banyak yang menjadi nabi, sehingga akhirnya mereka merasa sombong dan mereka merasa paling hebat, paling kuat, karena para nabi dan rasul lebih banyak diutus ke mereka, ya, dari silsilah mereka semua. Nabi siapa? Nabi Yusuf, Yakub, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu kan dari keturunan Bani Israel itu, gitu ya. Baik. Jadi wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nasab Nabi nyambung ya kepada nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Saya kasih waktu buat tanya jawab.
Beda lah, beda. Informasi karena saat ini orang Israel itu kan benci Islam. Jangan tadi Israel. Ada hubungan tidak antara Israel dan Israel? Ya. Karena mereka sekarang ini membuat. Iya. Ada. Iya. Itu yang ingin saya tanya. Iya, ada hubungannya. Cuma yang Israel itu kan agamanya kan Yahudi, ya. Israel kan Yahudi. Nah, dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka sombong sekali karena merasa bahwa para nabi dan rasul banyak diutus dari golongan mereka. Ya, Israel sama Israel ya dia juga. Sebenarnya kalau dari kata Israel itu artinya hamba. Itu artinya Tuhan. Berarti hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, nah, tetapi karena mereka orang-orang yang banyak ingkar janji ya terhadap perjanjian pada Nabi Musa, termasuk juga dengan Nabi Muhammad, yaitu banyak melanggar janji-janji. Nah, coba kalau kita buka Al-Qur'an. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmati allati an'amtu alaikum, akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Tuh Allah selalu ingat, wa anni faddaltukum, dan aku telah mengunggulkan kamu, memuliakan kamu, mengangkat kamu menjadi tinggi. Ya, faddaltukum ala alamin, di atas seluruh alam. Tapi pada masanya, pada masa dulu. Kalau sekarang udah enggak. Dulu emang di zaman Nabi Musa alaihissalam itu Bani Israel itu orang yang diunggulkan, ya. Coba dari mulai peristiwa penyembelihan ya, nama surah Al-Baqarah aja juga kan, bagaimana ceritanya, bagaimana bandelnya orang-orang Bani Israel. Makanya asbabun nuzul surah Al-Baqarah, sebab kenapa dinamakan Al-Baqarah, artinya apa? Sapi betina. Itu kan karena awalnya mereka ada seorang anak yang melakukan pembunuhan kepada bibinya. Bibinya dibunuh karena bibinya ini kaya, biar nanti warisannya segera jatuh ke dia. Nah, tapi habis ngebunuh, ya justru dia berteriak-teriak, siapa yang ngebunuh bibi saya? Padahal dia yang bunuh. Maling teriak maling. Nah, akhirnya karena di situ mereka mengetahui bahwa Musa ini kan punya mukjizat nih. Akhirnya di antara mereka meminta kepada Nabi Musa untuk mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh dari ibunya ini, bibinya ini. Ya, nah, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam ya untuk mencari seekor sapi. Nah, itu ada ceritanya ya dalam Al-Quran ya, nggak usah dijelasin ya, panjang tuh ceritanya itu. Ya, udah suruh potong sapi, pakai nanya, sapinya sapi yang bagaimana? Nah, apa sapi Bali, apa sapi Bima, apa sapi Jawaan gitu kan? Dia enggak ada pakai nanya. Sapinya yang bagaimana, warnanya apa? Nah, kemudian dia Nabi Musa cari, memang nggak ada itu sapi di sini, udah kagak ada, adanya cuma di sana doang. Ada zaman dulu doang yang warnanya safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin, yang warnanya kuning kemas-masan. Mana ada sapi warnanya kuning kemas-masan? Dan itu sapi cuma atu-atunya. Itu juga punya keturunan Bani Israel yang warisan dari bapaknya. Karena memang ya bapaknya meninggal, nggak meninggalkan harta yang banyak, cuma meninggalkan satu ekor sapi yang itu. Makanya ketika ibunya bilang, "Nak, bapakmu meninggal nggak meninggalkan harta banyak, cuma ada satu ekor sapi itu. Ya kita sekarang udah kehabisan uang buat makan. Boleh deh kau jual. Ya silahkan kau jual nak. Ya berapa bu harganya? Juallah ya 1.000 real misalnya nih ya, misalnya juallah 1.000 real. Nah, dibawa tuh ke pasar, di tengah jalan ketemu orang laki-laki. Terus orang laki bilang, engkau mau kemana? Aku mau ke pasar, mau jualin sapi. Mau jual berapa? 1.000 real. Bagaimana kalau aku bayarin 3.000 real? Tuh dari 1.000 real dibayarin 3.000 real. Mau nggak? Waduh, ibu saya pesannya 1.000 real. Kalau dibayarin 3.000 real kelebihan, saya harus ngomong dulu sama ibu saya. Nah, jujurnya luar biasa. Oh, kalau saya digituin udah kantongin 2.000. 2.000 kantongin, yang 1.000 kasih ibu kita nih.
Ya, dia pulang bilang sama ibunya, "Bu, ada yang mau nawar sapi kita, Bu, harganya 3.000. Ya udah, kalau kamu mau jual aja 3.000 nggak apa-apa." Datang, ketemu lagi tuh sama orang yang nawar. Jadi tanya, "Berapa nak? Bagaimana? Ibumu kasih?" "Ya Pak, dikasih 3.000 real. Sekarang bagaimana kalau saya bayar 6.000 real?" Naik lagi. Ya, "Waduh Pak, pesan ibu saya cuma 3.000. Saya harus izin dulu." Ini anak jujur banget. Sampai akhirnya udah kata ibunya, "Udah terserah dia berapa yang dia mau, berapa aja jual." Ternyata nggak jadi beli itu orang. Dia bilang, "Aku nggak jadi beli, tapi nanti akan ada orang yang membeli harga sapimu dengan harga berlipat-lipat ganda dari keinginanku ini." Ternyata betul. Nah, orang yang membunuh tadi itu, dia beli itu sapinya dengan harga yang berlipat ganda. Itu kan begitu akhirnya ya. Itu disembelih, diambil buntutnya, kemudian dipukulkan ke orang tua yang sudah dibunuh tadi itu. Ya, dia cuma ngomong, "Yang ngebunuh anakku adalah keponakanku sendiri." Nah, di situ. Jadi ya begitu, sama aja Israel dengan Israel ya sama, dia juga. Ya, cuman dari mereka agamanya Yahudi. Agama Yahudi kan cuma di Israel doang. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Kalau di Indonesia adanya Kristen, Nasrani, Nabi Isa. Jadi agama Israel yang di sana doang. Padahal Allah udah unggulin mereka. Wa anni faddaltukum. Ya, bahwa Bani Israel itu diunggulkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada masa itu. Kalau sekarang udah enggak. Ya, kita juga ya kalau kan di Quran ada tuh. Kalau di Quran tadi wa anni faddaltukum 'alal alamin, kami unggulkan kalian, kami utamakan kalian di atas seluruh alam. Nah, kalau kita orang Islam apa? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah kaum yang paling baik, sebaik-baik kaum, sebaik-baik umat, khairu ummah, sebaik-baik umat. Kita nih. Tapi kapan? Masa dulu. Kalau sekarang mah banyak doang umat, tapi apa? Kayak buih gitu ya. Banyaknya doang enggak. Ya kalau agamanya agama yang paling baik, enggak ada lagi agama yang diterima kecuali agama Islam, betul. Tapi umat yang terbaik itu pada masanya. Kapan masanya? Di zaman Nabi Muhammad. Makanya Nabi bilang khairul qurun qarni, sebaik-baik masa zaman itu masa aku. Masa aku, summal ladzina yalunahum, kemudian masa yang berikutnya, kemudian masa yang berikutnya, kemudian masa yang berikutnya, 3 kali Nabi bilang. Ya, masa aku, masa Nabi, masa sahabat-sahabat. Nah, setelah sahabat baru tabi'in. Setelah tabi'in, udah selesai kesininya. Ya, kayaknya udah gak terbaik lagi, cuman banyaknya doang. Makanya Nabi bilang apa? Kalian itu banyak, tapi busa Israel banyak, tapi seperti buih yang mudah dipecah belah oleh mereka. Itu ya Pak ya. Gimana? Lanjut? Udah? Oh belum, ngaco jadinya. Ayo silakan. Masih ada yang mau ditanya? Iya. Ya. Amalan apa yang terbaik yang dilakukan di bulan Muharram? Semua amalan kebaikan itu baik, selama itu adalah kebaikan. Kalau anjuran puasa itu hanya ada anjurannya puasa pada tanggal 9, 10 atau 11. Ya, nah, yang utamanya anjurannya itu tanggal 10 yang dikatakan Asyura, ya, hari ke-10. Nah, kemudian karena untuk membedakan puasanya orang Islam dengan orang Yahudi, maka Nabi anjurkan kita puasa pada hari ke-9, Tasu'a namanya. Kalau hari ke-9 kita nggak bisa, kita bisa ganti dengan hari ke-11. Itu hanya buat nemenin biar jangan sama puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Ya kan Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, nanti ada nih di bab-bab yang masih panjang ya. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Madinah sedang berpuasa. Ada yang berpuasa, lalu Nabi tanya, "Kalian puasa apa?" Nah, mereka bilang, "Aku puasa karena bersyukur Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Fir'aun."
Fir'aun ditenggelamkan. Oh, itu farraqnal bahra. Kan di Quran ada tuh ya. Yang tadi saya ceritain itu di Quran semua ada tuh Bani Israil. Akhirnya Nabi bilang apa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa karena Musa itu nabi kami. Lalu Nabi perintahkan sahabatnya untuk puasa Asyura. Puasa Asyura ya. Itu Ramadan belum ada perintahnya, belum ada karena Ramadan kan perintahnya pada tahun kedua. Ketika Nabi di Madinah 2 tahun, ya bulan Sya'ban turun ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Nah, puasa Ramadan belum ada, baru puasa Asyura ya. Nah, kemudian Nabi SAW pernah berjanji la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'ah. Kalau nanti aku dikasih umur panjang, tahun depan aku akan puasa pada hari ke-9. Loh, cuman sayang tahun berikutnya Nabi meninggal dunia, jadi Nabi nggak sempat berpuasa di hari ke-9. Ya, nah jadi tujuannya apa? Tujuannya hari ke-9 buat nemenin, buat ngebedain antara puasa Yahudi dengan puasa kita orang Islam. Nah, kebetulan hari tanggal 9 besok hari Sabtu, wah saya ada arisan keluarga, entah kalau saya puasa kagak makan saya. Nah kali gitu ya, udah ambil hari Seninnya, Minggu 10 Asyuranya, hari Seninnya tanggal 11-nya puasa gitu. Kalau 9 nggak puasa, 11 nggak puasa nggak apa-apa, boleh. Orang nggak puasa Asyura juga nggak apa-apa. Ya kan sunnah doang. Nggak usah diributin, kalau mau puasa bagus. Nah, kalau yang puasa di tanggal 1 Muharram bagus. Tapi maaf, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya puasa tanggal 1 Muharram, tanggal 2 Muharram, 3 Muharram, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya sahih itu adalah puasa Asyura. Nabi bersabda afdhalus siyam ba'da Ramadan ya Syahrullahil Muharram. Puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa pada tanggal bulan Muharram, yaitu tanggal 10-nya itu. Ya, gitu. Amalan yang baik apa? Baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Semua bagus. Baca Quran bagus. Ya. Nah, baca tasbih bagus, baca salawat juga bagus. Nah, ditambah lagi menyantuni anak-anak yatim. Ya, karena ada istilah Idul Yatama, lebaran anak yatim. Ya, anak yatim. Ya, kayak kita kemarin di awal tahun baru kan dianjurkan oleh ulama-ulama kita minum susu kan. Anjurannya minum susu putih. Kenapa susu? Nah, biar hati kita di tahun baru juga putih seperti susu. Ada yang bilang, ya saya kalau susu di rumah, kalau ngopi boleh di mana-mana. Bandel ya. Ini guyonan aja ya nih Pak. Ya. Gimana Pak Abdul Wazir? Cukup ya. Nah, ya perdana mudah-mudahan ya ini jadi tambah bekal kita, tambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.